Kita sering mendengar bahwa kiamat masih jauh, tapi bagaimana jika sebenarnya banyak tanda-tandanya sudah terjadi hari ini? Beberapa peringatan Rasulullah SAW tentang akhir zaman justru semakin nyata kita saksikan, mulai dari maraknya riba, rusaknya moral, hingga bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi. Apakah ini artinya kita hidup di penghujung zaman? Mari kita bahas tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan dalam hadis Sahih dan sudah terjadi di zaman kita saat ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Bangunan tinggi berlomba-lomba menjulang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jibril, "Engkau akan melihat orang-orang miskin bertelanjang kaki, pengembala kambing berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Lihatlah realitas saat ini di Timur Tengah, khususnya di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang dulunya tanah padang pasir, sekarang dipenuhi gedung pencakar langit seperti Burj Khalifa dan proyek megastruktur NEOM di Arab Saudi. Ini jelas bukan hanya tentang kemajuan, tapi persis seperti yang telah diberitakan Nabi pada abad 14 yang lalu. Riba merajalela dan dianggap biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu zaman di mana semua orang akan terkena riba, dan jika tidak langsung, maka terkena debunya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3331. Hampir semua aspek ekonomi global saat ini, termasuk sistem perbankan, kartu kredit, dan pinjaman online, melibatkan riba. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak menyadarinya atau sudah menganggapnya sebagai hal biasa. Banyaknya pemimpin zalim dan tidak amanah. Nabi SAW bersabda, "Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 6496. Kita menyaksikan bagaimana banyak pemimpin hari ini lebih mengutamakan kekuasaan dan kepentingan pribadi dibandingkan rakyat. Korupsi merajalela, janji dilanggar, dan amanah dikhianati. Wanita berpakaian tapi telanjang. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara penghuni neraka yang belum pernah aku lihat adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, menggoda dan bergaya di hadapan laki-laki." Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Fenomena ini semakin nyata di media sosial, fashion show, dan bahkan di kehidupan sehari-hari. Aurat dibuka tanpa rasa malu, dan gaya hidup bebas dijadikan tren. Minuman keras dianggap biasa. Nabi SAW bersabda, "Akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra untuk laki-laki, khamar, minuman keras, dan alat musik." Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Hari ini, minuman keras tersedia bebas di banyak negara. Bahkan dalam pesta-pesta elit, brand alkohol menjadi sponsor utama event besar dan penggunanya dianggap gaya hidup modern. Musik dan hiburan berlebihan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa musik akan menjadi salah satu fitnah akhir zaman. Musik dan hiburan hari ini bukan lagi pelengkap, tapi menjadi gaya hidup utama. Dunia sekarang sangat terfokus pada industri hiburan, TikTok, YouTube, konser, idol group yang lebih sering membawa kepada kelalaian daripada kebaikan. Banyaknya pembunuhan dan kekacauan. Nabi SAW bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga zaman dipenuhi dengan haroj." Mereka bertanya, "Apa itu haroj ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Pembunuhan." Hadis riwayat Muslim nomor 157. Konflik bersenjata, perang saudara, terorisme, bahkan penembakan massal sering terjadi hampir setiap minggu di berbagai belahan dunia. Pembunuhan terjadi tanpa sebab yang jelas. Banyak masjid indah tapi kosong dari sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang kepada umatku suatu masa di mana mereka memakmurkan masjid tetapi kosong dari petunjuk." Hadis riwayat Al-Bazzar dinilai hasan oleh Al-Haythami. Masjid masih dibangun megah, dilengkapi teknologi canggih, namun jamaah sholat semakin sedikit. Banyak orang lebih tertarik ke kafe daripada ke masjid. Ilmu diangkat dan kebodohan merajalela. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ada diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan." Hadis riwayat Bukhari nomor 80. Hari ini kita bisa melihat orang-orang lebih mudah percaya hoax, ramalan, atau pendapat influencer dibanding penjelasan ulama. Ilmu yang benar diabaikan, sementara kebodohan dibanggakan. Orang fasik dijadikan panutan. Nabi SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Orang yang jujur didustakan, dan pendusta dipercaya, dan ruwaibidah berbicara." Sahabat bertanya, "Siapakah ruwaibidah?" Rasulullah menjawab,
orang bodoh yang berbicara tentang urusan umum. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4036. Kita melihat banyak tokoh yang dijadikan panutan justru jauh dari nilai moral. Yang viral di media sosial bukan ulama, tapi selebritas dengan gaya hidup bebas. Suara mereka lebih didengar daripada orang berilmu. Banyaknya fitnah dan ujian agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap." Hadis riwayat Muslim nomor 118. Hari ini umat Islam diuji dengan banyak fitnah, seperti fitnah syubhat, keraguan dalam agama. Lalu ada fitnah syahwat, godaan dunia, dan tekanan untuk meninggalkan prinsip Islam. Banyak yang bingung mana yang benar, bahkan ragu dengan agamanya sendiri. Semakin sedikitnya orang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia di mana seseorang tidak peduli apakah harta yang didapatkannya halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 2059. Saat ini kejujuran sulit ditemukan. Banyak orang lebih mementingkan hasil ketimbang proses. Asal untung, halal haram tak lagi jadi pertimbangan. Zina terang-terangan dan dianggap hal lumrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kiamat, zina dilakukan secara terang-terangan di tengah-tengah manusia. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 1277, dihasankan Albani. Hari ini hubungan di luar nikah bukan hanya marak, tapi dipamerkan di media sosial, film, dan budaya pop. Bahkan legalisasi zina terjadi di banyak negara dengan dalih kebebasan pribadi. Waktu terasa cepat berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa singkat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, dan 1 minggu seperti 1 hari. Hadis riwayat Ahmad nomor 10560. Islam jadi asing di tempatnya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing seperti awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Meski jumlah umat Islam besar, banyak ajaran Islam justru dianggap asing oleh masyarakat sendiri. Orang yang menjaga syariat malah dicurigai, sementara yang jauh dari Islam dipuji dan ditiru. Tanda-tanda kiamat kecil ini adalah pengingat serius bagi kita semua. Sebagian besar bukan hanya membuat masa depan, tapi realita yang sudah terjadi. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Yuk perbanyak amal, kuatkan iman, dan jadilah bagian dari Ghuraba. Orang-orang yang asing tapi tetap berpegang pada kebenaran. Karena meski kiamat besar belum datang, kiamat kecil kematian bisa menjemput kita kapan saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.